Apakah sepatu barefoot itu gimmick? Halo guys, balik lagi di segmen Lab Forensik, di mana kita membangkitkan lagi sepatu lama yang pernah kita bedah untuk membahas topik-topik tertentu. Dan kali ini kita akan bahas apakah barefoot itu gimmick atau bukan, dan konten ini akan bermanfaat buat 3 tipe orang. Yang pertama adalah pelari, kedua orang tua dengan anak-anak usia 7 tahun ke bawah, dan yang ketiga adalah orang-orang dengan injury di bagian kaki. Yuk langsung aja kita mulai. Hari ini kita udah punya injak barefoot Vibram 5 Fingers, dari Piyop ada sandal dan versi sepatunya juga ada untuk anak-anaknya. Masing-masing sudah kita review dan kalian kalau mau nonton bisa cek link di atas. Sekarang gue mau nunjukin counter argumennya berdasarkan sains, di mana gue mau mengutip sebuah jurnal dari Rich et al. Tahun 2013. Ya, jujur jurnalnya udah agak lama ya. Di mana dia menemukan peningkatan bone marrow edema selama 10 minggu transisi cepat ke Vibram 5 Fingers. Barangnya ada nih ya. Nah, ternyata ini setelah kita dalami, ini bukan counter argumen, tapi adalah warning, yaitu warning yang terjadi ketika kita terlalu cepat transisi ya dari sepatu bulky atau sepatu dengan sole tebal ke sepatu barefoot Vibram 5 Fingers to be exact ya. Artinya 10 minggu adalah durasi yang terbilang cepat untuk transisinya, dan kita juga harus memperhatikan juga seberapa banyak dan seberapa lama dia dipakainya. Jadi kita harus gradually ya, nggak boleh langsung berpindah. Misalnya kamu biasa pakai Hoka, Asics yang tebal-tebal, nggak boleh kamu langsung pakai 8, 9, 10 jam Vibram 5 Fingers, apalagi dipakai lari. Nggak bisa kayak gitu. Nah, ada nggak counter argumen yang lain? Tenang ya. Di sini ada satu counter argumen yang menurut gue cukup menarik, di mana banyak barefooters itu mengklaim kalau barefoot menurunkan resiko injury. Nah, ternyata dalam jurnal ini ditemukan kalau tidak ya. Ini jurnal dari Perkins di tahun 2014. Ada lagi kemudian dari Sun dan koleganya di tahun 2020 ya. Jadi temuan dua jurnal ini menyatakan kalau tidak ada bukti pengurangan cedera secara keseluruhan dengan penggunaan alas kaki atau sepatu barefoot dan minimal seperti ini untuk lari. Catat ya, jadi kalau ada teman-teman runners, teman-teman pelari barefoot yang mengklaim lebih less injury, enggak, itu tidak valid. Kecuali memang aslinya mereka adalah orang-orang yang sudah rajin strength training, ya kan? Karena itulah yang gue temukan dengan beberapa teman-teman barefooters. Oke, counter argumen yang paling kuat itu adanya di jurnal nomor 3 ini. Itu juga kalau paling kuat ya. Ternyata menurut mereka, efek barefoot ini heterogen, tergantung individu. Loh, maksudnya gimana? Artinya gini, efek barefoot ini positif atau negatifnya itu akan selalu variatif tergantung individu. Jadi, nggak bisa kita klaim kalau ada satu yang fit for all gitu ya. Oh, ini akan jadi lebih baik. Ya, lebih baiknya berapa? Pasti akan beda-beda tiap orang. Oh, ini lebih buruk, cedera dan lain sebagainya. Itu pun akan beda-beda tiap orang, karena dari Sun et al. Ini tahun 2020 ya, mereka bilang kalau efeknya sangat dipengaruhi, satu, anatomi kaki, kedua, berat badan, yang ketiga, lama latihan. Nah, balik ke yang tadi ya, yang soal Vibram 5 Fingers transisi terlalu cepat, itu juga masih ada kaitannya dengan ini. Jadi sebenarnya dari semua jurnal yang sudah gue tunjukkan, tidak ada kontrak secara hard. Nggak ada. Jadi nggak ada bukti yang kalau memang barefoot itu gimmick. Kebayang nggak teman-teman ya? Paling ada satu hal aja, yaitu ini lebih ke catatan kaki sih ya. Satu jurnal lain dari Bonacci tahun 2013, ini kalau gue salah ngomong kasih tahu ya, Bonacci nama orangnya ya, penelitinya ya. Jadi dia tuh hanya menjelaskan kalau tidak semua alas kaki minimal itu sama dengan barefoot dan bisa kasih benefit yang sama dengan barefoot. Dalam terms barefootnya adalah nyeker gitu ya. Ya gue mengerti karena mungkin gue sebagai user juga ya. Ini kecuali ini kali ya. Gue pakai semua di sini. Gimana gue ngerasain punyanya Injak dan Piyop ini itu tuh lebih keras dan lebih kaku gitu ya. Jadi kita lebih kayak pakai sepatu yang lebar dan minimal aja. Bukan kayak Vibram 5 Fingers ini yang rasanya hampir-hampir kayak nggak pakai sepatu atau lebih mirip kayak kita nyeker lah, cuman dikasih lapisan ekstra di alas kakinya. Kayak kalian lihat lah, ini kan bentuknya juga udah jari 1, 2, 3, 4, 5 gitu, kemudian pergerakannya begitu bebas. Ya bisa mimicking pergerakan kaki kita tanpa sepatu kayak begitu. Itu memang ya valid sih kalau menurut gue. Jadi akhirnya beda sepatu, beda fungsional. Nanti gue akan bahas di catatan kaki belakang ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau tidak ada yang hard kontra terhadap klaim tersebut, nah apakah
Artinya barefoot shoes atau barefoot sandals ini beneran beneficial? Nih, ini kita akan cek beberapa argumen yang setuju atau menjadi pendukung ya. Tapi untuk menjawab itu, gue akan kasih beberapa pertanyaan dan jawaban dulu. Pertama, pertanyaannya, apa yang terjadi ketika kita pakai barefoot terutama untuk lari? Nah, teman-teman runners, teman-teman pelari, ayo kita kumpul ya. Ternyata dijawab di jurnal Lieberman et al. Tahun 2010, di mana mereka menemukan terjadi perubahan aplikasi gaya lari ya. Maksudnya gimana? Dimana kalau user terbiasa dengan sepatu lari tebal-tebal, itu mendarat di bagian heel atau rear foot strike. Nah, dengan perubahan menggunakan alas kaki barefoot seperti ini atau ini ya, pada umumnya pelari ini akan berubah menggunakan midfoot atau forefoot strike. Nah, ini ujungnya akan ada perubahan pada mekanika. Tapi kebayang sih kalau kita pakai sol yang tebal gitu ya, kemudian kita rear foot strike, ya itu tidak terlalu berasa karena memang bisa diredam impact-nya dengan solnya. Tapi tidak mungkin terjadi dengan barefoot shoes kayak begini, tuh lihat, mau diredam pakai apa ya, ada sakit. Normalnya memang kita akan lari dengan mendarat di bola-bola kaki atau depan sekalian ya, kayak jinjit. Nah, gue pribadi adalah tipe yang menjadi forefoot strike, tapi mungkin bukan menjadi ya. Gue terlatih 15 tahun menjadi forefoot strike karena salah satu olahraga gue. Oke, kita masuk ke study case sepatu favorit gue di sini, Vibram Five Fingers ya. Dimana ada penelitiannya nih dari Squadron and Gallos tahun 2009. Mereka menemukan Vibram Five Fingers ini meniru aspek barefoot yaitu spatio-temporal variables dan kemudian plantar pressures. Nah, ini bagian depannya itu berhasil meniru dengan baik barefoot ya. Wah, ini menurut gue sinyal oke nih ya, karena tidak banyak yang akhirnya bisa melakukan seperti ini. Kalau kita ambil case lain, brand luar, Vivo ya, Vivo Barefoot, menurut pengamatan gue lebih mirip sama anatomi si injak barefoot ini sih ya. Jadi, hal yang sama tidak kita temukan di Vivo Barefoot harusnya ya. Nah, artinya apa? Dengan Vibram Five Fingers ini ya, kita seolah-olah seperti nyeker aja. Bener-bener kayak nyeker aja gitu ya, terutama kalau fitnya bener dan bagus gitu ya di sininya, karena kadang-kadang ada yang salah beli ukuran, belinya kegedean, karena kalau mau beli Vibram Five Fingers ini harus turun 1 size guys, atau bahkan ada yang turun 2 size gitu ya. Itu ya mirip aja dengan kita nyeker, cuman bedanya ada satu lapisan nih, lapisannya segini, ini menjadi alas protektif ekstra, dimana kalau gue mau sertakan pengalaman pribadi, gue nginjek paku, gue nginjek kerikil gitu ya, itu nggak ada yang tembus ke dalam sepatunya. Jadi gokil sih menurut gue ya untuk exploring urban areas atau bahkan mungkin outdoor ya. Lebih jauh lagi buat pelari, ada benefitnya nggak nih? Bikin gue lebih cepet nggak ya? Ternyata ada jawaban menarik nih. Dari jurnal karya Fuller tahun 2017 ditemukan ada kemungkinan peningkatan efisiensi metabolic running economy. Gokil juga, artinya apa? Dengan training ekonomi kalian bertambah menggunakan alas kaki barefoot ini, ya ini kan akan berpengaruh juga sama performa. Ini kan favorit para runners ya teman-teman ya. Tapi gue mau kasih sanggahan dulu sedikit ya, karena menurut pembacaan gue ternyata ini dilakukan pada trained runners ya, dan harus udah biasa juga pakai barefoot kayak begini. Dan kalau kita tarik ke zaman sekarang, dimana kan 2025 ini udah musim ada yang namanya super trainer, super shoes gitu ya, itu performanya jelas akan jauh lebih cepat daripada yang trained tapi barefoot aja. Ini ada penelitian yang lebih nggak kalah gokil, dan ini harusnya menjawab buat 3 kategori sekaligus. Yang pertama buat para runners, kedua buat orang tua yang punya anak-anak, karena ini sekarang kasusnya adalah penelitian pada anak-anak ya, dan yang ketiga pada orang-orang yang punya masalah kaki. Gimana? Jadi ada 2 penelitian, kebetulan dua-duanya diteliti oleh orang yang sama ya, dengan tim yang berbeda. Yang pertama Quinlan et al. Tahun 2022, di mana dia menemukan kalau memakai moderate minimalist shoes itu akan meningkatkan semi-dynamic balance ability, dan kemudian dia juga menambahkan longer exposure to more minimalist shoes resulted in improvement in foot strength, muscle power, and balance. Nah, ini buat 3 kategori tersebut jadi kabar baik dong. Artinya kayak gimana buat para runners? Foot strength itu juga mempengaruhi pada performanya. Nah, kemudian untuk orang-orang yang punya masalah kaki, improvement pada foot strength, muscle power, dan balance ini juga jadi sangat penting, di mana ini membantu proses pengobatan, bukan pengobatan ya, recovery mungkin lebih tepatnya pada diri mereka, terutama pada kakinya. Dan untuk anak-anak pengaruhnya seperti apa? Untuk tumbuh kembang ya, di mana golden age anak-anak berkembang itu kan 3 tahun, 5 tahun, bahkan 7 tahun tuh masih menurut gua. Nah, kalau kita salah kasih alas kaki, kaki anak-anak jadi lemah, itu ngaruhnya
sampai atas loh, sampai postur nantinya dan kesehatan keseluruhannya si anak. Nah, ketika ini dilakukan dengan baik, artinya ada kemungkinan nih si anak-anak tumbuh dengan baik. Oh, tapi kan penelitiannya belum sangat mendetail. Tenang, Quinlan bersama kolega-koleganya yang lain di tahun 2024 itu melakukan penelitian baru lagi. Nah, ternyata di penelitian kali ini Quinlan dan para koleganya itu punya beberapa responden anak yang memakai alas kaki minimal kayak gini ya, tapi bukan merek ini, 6 jam per hari selama 3 hari per minggu dikali 10 minggu dalam 2 terms ya. Dan dengan spesifikasi seperti apa? 2.500 walking steps di week 1 dan 2, kemudian gradually dia tambah ada 5.000 steps di week 3 dan 4, kemudian ditambah lagi menjadi 7.000 steps di week 5 sampai ke 8. Yang artinya di sini bukan kaleng-kaleng loh, sehari itu stepsnya banyak dan ini anak-anak yang dilibatkan. Kebayang 7.000 steps buat anak itu sudah terbilang banyak loh, dengan durasi yang nggak sebentar yaitu 6 jam. Dan kabar baiknya adalah tidak ditemukan problem dalam penelitian ini ya. Ya selain problemnya itu mungkin si anaknya nggak suka sama model sepatunya. Karena kalian lihat deh, ini kan melebar dan nggak trendy, nggak ada centangnya kan, nggak ada garis tiganya kan. Nah itu aja masalahnya. Hasilnya kemudian ditemukan kalau ada greater arch height, ya di mana lengkungan kaki itu bertambah. Kemudian ditemukan juga kalau ada larger and stronger intrinsic foot muscles, di mana yang menemukan ini sebenarnya bukan Quinlan dan rekan-rekannya doang, tapi gue sempat menemukan ada beberapa jurnal lain yang mengamini kalau terutama intrinsic foot muscles-nya itu menjadi lebih kuat. Dan kemudian ini ujung-ujungnya apa? Support arch structure ya. Lengkungan kakinya itu tersupport dengan baik dengan otot yang lebih baik. Nah, ini kabar baik satu buat anak-anak. Artinya apa? Ya kakinya lebih kuat, posturnya juga akan lebih membaik. Begitupun dengan kalian yang punya flat feet. Ini artinya berpotensi untuk memperbaikilah flat feet-nya dengan kondisi arch yang rendah itu kan. Nah, ini jelas berita baik ya. Cuman gue sendiri meyakini masih banyak butuh penelitian lebih lanjut dan gue mau mengajak kalian tetap take with a grain of salt karena tetap semuanya itu harus ada adjustment-nya, kita harus teliti lebih dalam lagi gitu ya. Makanya di sini gue pengen kasih catatan kaki ya, meskipun seperti itu, tapi kita butuh beberapa hal. Yang pertama, kita wajib mendapatkan periode transisi yang panjang. Kecuali ini ya, kalian sudah melakukan strength training dengan baik. Strength trainingnya tuh seperti apa? Tall scrunch, heel rise, dan pembiasaan jalan. Kalau gue pribadi sih pembiasaan jalan ya, berapa kilo. Kalau kalian mungkin udah bisa lari 10 kilo, 21 kilo gitu ya dengan sepatu biasa, jangan lari dulu dengan jarak yang sama menggunakan alas kaki barefoot ini. Jadi bukan solusi instan ya barefoot itu sekali lagi ya. Nah kemudian dengan kesimpulan kalau barefoot ini bukan gimmick, sebenarnya dia cocok untuk apa aja sih? Yang pertama jelas lari, tapi gue nggak terlalu merekomendasi ya untuk lari jarak jauh ya. Yang kedua adalah anak-anak jelas ya, karena dengan aktivitas anak-anak kita butuh alas kaki yang tidak merestrik sepatunya dia, karena dia lebar juga ya, terutama alas kaki minimal membantu dia lebih connect dengan groundnya dan membantu keseimbangan dengan baik. Kemudian menurut gue juga cocok untuk tipe-tipe orang dengan olahraga yang seperti gym, yoga, pilates, dan bela diri. Itu adalah olahraga-olahraga yang sangat cocok menggunakan barefoot ini ya. Jadi itu guys kesimpulan lab forensik kita kali ini. Mudah-mudahan dari semua data dan penelitian yang kita sudah himpun itu bisa membantu. Dan gimana pendapat kalian, terutama teman-teman barefooter, silahkan yuk ikut komen di bawah, ikut sharing lah. Gue pengen tahu dengan POV yang lain, karena mungkin gue juga sebagai barefooter sih ya, meskipun gak full time, mendapatkan dan merasakan benefitnya. Oke, itu aja lab forensik kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu kita mencapai 1 juta subscriber.